Shalom, salam, semangat dan antusias dalam mengiring melayani Tuhan. Beberapa waktu yang lalu lagi viral sebuah lagu, terpesona, aku terpesona. Lagu itu dinyanyikan oleh tentara, kepolisian dengan begitu semangatnya menjadi yel-yel semangat mereka. Hari ini saya ingin share tentang terpesona, aku terpesona. Ketika seseorang terpesona dengan sesuatu, ia akan berusaha untuk semakin dekat, mengalami, merasakan, dan memilikinya. Dan dunia dewasa ini menawarkan pesona kenikmatan dunia yang membuat banyak orang terpesona dan tenggelam dalam jurang kenikmatan duniawi. Kadang umat beriman juga mudah terjebak dalam pesona kenikmatan duniawi dan mengabaikan imannya. Melawan pesona kenikmatan duniawi dan menjadi pribadi yang sejati di hadirat Tuhan, orang harus terpesona dengan Yesus. Mengapa harus terpesona pada Yesus dan bagaimana menjadi pribadi yang sejati di hadirat Allah? Nathanael terpesona oleh pribadi Yesus. Tatkala bertemu dengan Yesus, mengapa? Injil Yohanes mengungkap identitas Yesus sebagai Allah dengan menggunakan kata logos atau sabda. Sabda itu adalah Allah dan bersama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1. Yesus membawa di dalam dirinya identitas ilahi dan otoritas ilahi yang berasal dari Allah Bapa, Allah yang berkenan pada Yesus putranya, sehingga semua kekuasaannya, hikmat dan kebijaksanaannya ada padanya. Kristus adalah awal dan tujuan hidup umat manusia. Yesus sungguh mengenal Nathanael secara pribadi. Inilah bentuk otoritas ilahi yang ditampilkan Yesus meski hanya sekali melihat Nathanael di bawah pohon ara. Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Begitu mendengar kata-kata itu dari Yesus, Nathanael terpesona pada persona Yesus dan menjadi percaya. Ungkapan Nathanael dalam Injil, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel, adalah fakta betapa terpesonanya ia pada Yesus sebagai anak Allah. Nathanael cepat percaya pada Yesus karena kejujuran, keterbukaan, dan kesejatiannya. Tidak ada kepalsuan dalam diri Nathanael. Terpesona pada persona Yesus. Ia menjadi percaya, selalu dekat dengan Yesus, mengalami hidup bersama dengan Yesus, merasakan banyak hal saat bersama dengan Yesus, dan memiliki Yesus dalam hatinya sampai ia mati menjadi seorang martir. Sejarah mengungkapkan itu. Saat Yesus berkata kepada Nathanael bahwa Nathanael adalah orang Israel sejati, yang artinya adalah sungguh-sungguh aletos, benar-benar. Dari sini kita bisa menarik prinsip, ialah bahwa yang diinginkan Tuhan Yesus adalah kita sebagai orang-orang percaya harus hidup tanpa kepalsuan. Artinya jujur, tanpa tipu muslihat, tanpa akal bulus. Dalam bahasa Yunani adalah dolos. Kekristenan yang tanpa kepalsuan, itu berarti kekristenan kita tidak mempunyai agenda lain selain daripada mempermuliakan Tuhan. Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sebagai aktivis, kalau itu semua hanya merindukan berkat-berkat saja yang dipikirkan, hanya merindukan perlindungan-perlindungan yang dari Dia, itu masih palsu. Bukan iman sejati, bukan kekristenan sejati. Apa yang dapat kita pelajari dari Nathanael? Yang pertama, Nathanael adalah pencari kebenaran. Melalui perkataan Filipus ketika bertemu dengannya, Filipus berkata, kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat. Yohanes 1:45 menunjukkan dia dan Filipus adalah orang yang mempelajari kitab Taurat dengan serius. Kebenaran di dalam kitab Taurat menjadi sebuah hal yang sangat serius bagi mereka. Filipus yang begitu antusias mengajak Nathanael untuk bertemu dengan Yesus, sepertinya mengetahui kerinduan Nathanael. Hal ini juga menunjukkan hubungan yang sangat akrab di antara mereka berdua. Dan mungkin saja mereka mempelajari kitab Taurat bersama-sama. Hal kedua yang kita dapatkan dari Nathanael, Nathanael memiliki hati yang terbuka. Di satu sisi ia mempunyai prasangka, tetapi pada sisi lain menampilkan kejujuran, ketulusan, keterbukaan apa adanya, tanpa ada kepalsuan. Hal ini bukan mengada-ngada. Yesus sendiri yang mengatakan ketika pertama kali bertemu dengan Nathanael, Dia menunjuk Nathanael dan berkata, lihat, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Yohanes 1:47. Frasa Israel sejati bukan menunjuk sebagai keturunan Yakub, Israel secara jasmani. Kita tahu Yakub adalah seorang penipu.
tetapi menunjuk kepada situasi bangsa Israel pada saat itu. Banyak dari mereka yang taat menjalankan hukum Taurat dan praktek keagamaan, tetapi hanya sebatas ritual dan supaya tampak kelihatan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mencela mereka. Pemuka-pemuka agama dengan keras sekali dicela oleh Tuhan. Sangat bertolak belakang kehidupan mereka dengan respon yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada Nathanael. Frasa kata Israel sejati ini menjadi sebuah awal sindiran Tuhan Yesus kepada bangsa Israel pada saat itu, khususnya para pemuka agama pada zaman itu. Orang percaya yang sejati hidup tanpa kepalsuan. Dijanjikan Tuhan Yesus akan melihat hal-hal besar. Ini bukan hal-hal atau berkat-berkat duniawi yang besar, melainkan melihat kemuliaan surgawi yang sudah dipersiapkannya bagi kita yang hidup tanpa kepalsuan. Kita semua dipanggil oleh Allah untuk terpesona pada Yesus sebagai awal dan tujuan hidup kita. Tidak ada yang dapat kita sembunyikan daripadanya. Untuk itu, kita harus belajar dari Nathanael untuk tampil sebagai pribadi yang sejati dengan tidak ada kepalsuan dalam diri. Kita harus semakin dekat, mengalami, merasakan, dan memiliki Yesus dalam setiap langkah hidup kita. Sampai suatu hari berkata, lihat, orang-orang ini adalah Israel sejati, dan kita adalah Israel rohani yang sejati, dan tidak ada kepalsuan di dalam hidup kita dalam mengiring melayani Tuhan. Kiranya renungan singkat ini boleh menjadi berkat buat setiap kita. Tuhan memberkati.